sebelum kita lanjutkan materi, kami akan memperkenalkan diri kami sendiri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wasila dan ini rekan saya Agus Nurmalisi. Yang ketiga ini ada Mbak Nurul Halimah. Nah, di sini mungkin dimulai saja, langsung mulai saja maksudnya. Ayo Mas Agus, ke materi. Ini kita akan menjelaskan tentang apa itu sih kurikulum model ODIPA. Penjelasannya model ODIPA sendiri, itu dikembangkan oleh suatu sosok atau seseorang yang bernama Peter F. ODIPA yang merupakan salah satu model pengembangan kurikulum yang komprehensif dan sangat sistematik. Model ini sangat cocok digunakan dalam berbagai jenjang pendidikan karena mempertimbangkan banyak faktor mulai dari tujuan pendidikan sampai evaluasi hasil belajar. Adapun kriteria yang ada di model ODIPA itu ada 3, yaitu sederhana, komprehensif, dan sistematik. Ada pengembangan kurikulum model ODIPA sendiri itu melalui kombinasi dari 2 submodel, yaitu model pengembangan kurikulum komponen 1 sampai 5 dan 12. Dan submodel pengajaran komponen 6 sampai ke 11. Di sini ada pernyataan atau sasaran pendidikan termasuk pandangan tentang hakikat belajar. Nah, komponen utamanya itu sebenarnya dari perumusan filosofi, sasaran, visi serta visi pendidikan yang semisalnya bersumber dari analisis kebutuhan siswa dan analisis kebutuhan masyarakat itu sendiri. Untuk kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan siswa, ada komponen yang kedua yaitu analisis kebutuhan masyarakat, di mana sekolah itu berada kebutuhan siswa yang urgensi ya dari sisi ilmu yang harus diberikan oleh sekolah. Sumber kurikulum dapat dilihat dari komponen 1 dan 2. Ini komponen yang berisi pernyataan yang sangat bersifat umum dan general, sedangkan komponen 2 sudah mengarah pada tujuan yang lebih khusus. Artinya begini, sebenarnya kalau kita memandang secara filosofis, ini hanya sekedar seperti gambaran saja, sedangkan kalau yang sudah merangkap kebutuhan masyarakat dan kebutuhan siswa ini sudah melalui sebuah pandangan yang lebih khusus. Nah, di sini ada tujuan kurikulum. Nah, komponen ketiga dan keempat yaitu tujuan umum kurikulum dan tujuan khusus kurikulum ini itu berisi tentang tujuan umum dan yang khusus kurikulum yang dapat didasarkan pada kebutuhan seperti yang terjadi pada komponen 1 dan komponen 2 ini. Lalu ada organisasi dan implementasi kurikulum. Komponen kelima ini mengorganisasikan rancangan dan implementasikan kurikulum pada suatu pendidikan atau ranah belajarnya. Lalu di sini ada teknik pembelajaran dan TK pembelajaran, di mana komponen ke-6 dan ke-7 ini mulai menjabarkan kurikulum, menjabarkan dalam bentuk perumusan tujuan umum dan khusus pembelajaran. Lalu ada seleksi sinergi pembelajaran, di mana komponen ke-8 ini menetapkan strategi pembelajaran yang memungkinkan dapat tercapainya sebuah tujuan. Lalu ada seleksi gangguan metodologi, di mana komponen ke-9 ini studi awal tentang strategi dan teknik penilaian yang dapat digunakan pada kurikulum model ODIPA ini. Lalu ada implementasi sebuah strategi. Implementasi strategi tersebut, ya kan? Artinya kalau kita membahas implementasi adalah sebuah praktik bagaimana strategi itu dapat dijalankan. Setelah strategi diimplementasikan, pengembangan kurikulum kembali ke komponen 9 atau komponen ke Plan B untuk menyempurnakan dan atau hasil penilaian itu. Lalu ada seleksi akhir evaluasi yang dimana seleksi akhir ini akan menilai strategi nilai yang meninjau strategi mana yang akan betul-betul kurikulum menjadi. Lalu ada evaluasi pembelajaran yang dimana evaluasi terhadap pembelajaran dan evaluasi terhadap kurikulum sendiri. Lalu ada evaluasi kurikulum yang sehingga dari evaluasi kurikulum ini kembali kepada tujuan umum yang pertama yaitu tujuan umum kurikulum dan tujuan khusus kurikulum yang akan